خلاص تفضل. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf ya Bu, di sini baru selesai sahur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab ini, khususnya teruntuk level 3 yang mana kini tengah tepat di pertemuan yang ke-12 Bu ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa bersama sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina Innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kemarin mohon maaf, kemarin saya sangat padat dan juga jadi kemarin saya ada safar, diminta kayak kultum hozanah gitu, kayak hozanah yang di acara kayak di acara Trans 7 gitu, di berbagai makam sahabat sama di area perang Yarmuk. Nah itu pulangnya kemalaman, jadi saya belum sempat menerjemahkan kitabnya kayak gitu. Jadi mungkin kita menerjemahkannya secara langsung aja Bu ya. Secara langsung aja di pembelajaran kali ini. Kayak gitu. Baik. Ini ya. Ini nunggu filenya.
Ini ini yang baru saya terjemahkan, baru yang ism manqus ya. Nah ini nanti yang di bawahnya untuk bab yaitu binaul fi'l bil majhul, mungkin kita langsung membahasnya saja, dan mohon maaf belum sempat saya terjemahkan gitu. Baik. Nah, di sini terdapat judul yaitu ism manqus. Ya, apa itu ism manqus secara garis besarnya? Ya, ism manqus ini kebalikan daripada apa? Ism maksur. Ya, jadi manqus ini kebalikan daripada ism maksur. Ya, apa itu ism maksur? Ism maksur itu adalah sebuah kosakata yang mana diakhiri oleh alif lazimah. Ya, alif lazimah, ya kan ya, alif lazimah berarti yaitu yang berupa apa? Berupa ya yang tidak ada titik, ya yang tidak ada titiknya, ya, dan itu tidak dibaca, yang mana sebelum daripada alif lazimah itu sebelumnya berharokat apa? Sebelumnya berharokat fathah, ya. Ini kalau misalnya kemarin ya yang berkaitan dengan ism maksur, nah ini ya. Nah, adapun untuk ism manqus, nah ini ism maksur yang mana itu diakhiri oleh alif lazimah dan sebelumnya fathah. Nah, seperti itu. Adapun untuk ism manqus itu diakhiri oleh apa? Diakhiri oleh ya lazimah. Nah, diakhiri oleh ya lazimah yang mana sebelum ya tersebut itu diberi apa namanya harokat kasroh, ya. Jadi ism mu'rob yang mana berakhirkan itu sebelumnya apa namanya berakhirkan ya lazimah, yang mana sebelum ya lazimah itu diberikan apa? Diberikan harokat kasroh, ya, maksurun maqoblaha. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu al-munadi. Ya, jadi kalau misalnya ya lazimah, apa perbedaan dengan alif lazimah dan ya lazimah? Kalau misalnya alif lazimah, itu kita lihat ya, bentuk ya, tapi dia tidak ada titiknya dan tidak dibaca. Jadi seakan-akan dia dibacanya seperti halnya alif. Ya. Nah, sedangkan untuk ya lazimah, dia ini ya-nya dibaca. Ya. Maksudnya dipanjangkan, ya, dipanjangkan yang mana sebelumnya itu dengan kasroh, ya, dengan harokat kasroh. Dan juga dari segi ya-nya itu dia apa? Dia ini ya, apa namanya, memiliki titik, ya. Jadi ya-nya ya benar-benar asli ya, tidak seperti halnya alif lazimah yang mana ya-nya itu tidak memiliki titik. Ya, jadi kalau misalnya alif lazimah dia bentuknya ya, tetapi dalam segi membacanya seperti halnya alif. Ya, makanya dia dipanjangkannya seperti halnya alif. Tapi kalau misalnya ya lazimah, dia dipanjangkan, tapi dalam segi pemanjangannya itu seperti halnya huruf ya. Nah, seperti itu ya. Baik, ini contohnya munadi, al-munadi, habis itu an-nadi, ya, habis itu al-wadi. Ya, ini contoh-contohnya. Terus contoh yang lain misalnya al-qadi, ya kan ya. Al-qadi. Ini di sini baru azan pertama, Bu. Berapa menit kajian? Kita tunggu azan pertama dulu ya. Oh iya. Berapa menit kajian kedua? Apa? Berapa menit kajian kedua? Oh, kisaran 20 menit kajian kedua. Oh, di Indonesia nggak ada gitu ya? Oh, di Bapak nggak ada? Ada nggak tahu di Garut di kamu. Ada. Oh, kalau di kampung di ada. Garut ada. Kalau di kota itu pasti pada marah tuh.
Soalnya pada tidur. Kan gunanya buat membangunkan tidur. Ya bener ya. Di kampung ada, di kampung saya ada Pekalongan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi mungkin untuk asas daripada perbedaan yaitu al-ism al-manqus dan juga al-ism al-maksur. Kalau misalnya ism maksur itu diakhiri oleh alif lazimah, yang mana sebelum alif lazimah itu berharokat apa? Berharokat fathah. Jadi kesannya meskipun itu berbentuk ya, yang mana ianya itu dia seperti halnya alif ya. Yang tidak dibaca ya, tapi dibacanya seperti halnya alif ya, yang mana ya-nya juga tidak memiliki titik. Nah, adapun ism manqus itu diakhiri oleh ya lazimah ya lazimah, yang mana sebelum ya lazimah itu berharokat apa? Berharokat kasroh. Jadi kesan daripada dibacanya itu ya seperti halnya huruf ya, seperti halnya huruf ya. Nah, seperti itu ya, al-munadi. Nah, kan ya, seperti halnya huruf ya.
Ya, sebagaimana sebelum huruf ya itu berharokat kasroh. Ya, ini ada contoh tambahan, contohnya yaitu al-qadi, ya, al-jari. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya isem mankus ini dirofakan dengan apa? Dirofakan dengan domah al-muqaddarah al-ya. Ya, jadi dirofakan dengan domah yang tersembunyi pada ya. Ya, jadi misalnya al-munadi. Nah, ini dalam keadaan rofanya juga, ya. Dalam keadaan rofa dirofakan dengan apa? Dengan domah. Tapi di mana domahnya? Domahnya tersembunyi di dalam huruf ya. Ya, jadi tidak tampak ya. Sifatnya tidak tampak. Al-munadi. Nah, tetap seperti itu. Nah, selanjutnya wa yujarru bil kasroh al muqaddaroh alal ya. Nah, juga dijarkan yaitu dengan kasroh, ya, dengan kasroh yang tersembunyi pada ya, ya. Jadi misalnya bil munadi, ya, bil munadi. Nah, jadi di situ kasrohnya tidak ditampakkan, tidak menjadi bil munadi, tapi tetap bil munadi. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu walakinnahu yunsobu bil fathah az-zahirah. Tetapi dinasobkan dengan fathah yang jelas, ya. Artinya kalau misalnya dia dinasobkan, maka yaitu dinasobkannya dengan harokat apa? Dengan harokat fathah yang ditampakkan, ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini dalam segi harokat yang ditampakkan itu hanya apa? Hanya dalam keadaan nasab, ya, yaitu fathah az-zahirah. Tapi kalau misalnya dalam keadaan rofa ataupun jar itu sifatnya apa? Sifatnya Muqaddarah. muqaddarah, ya, ataupun tersembunyi. Nah, gitu ya. Contohnya misalnya bagaimana? Contohnya yaitu nazartu, misalnya al-wadi, ya. Wadi itu kayak lembah, ya, artinya wadi. Al-wadi. Nazartu al-wadiya. Nah, ini ya. Al-wadiya. Nah, jadi ya gitu kan ya. Nazartu al-wadiya. Nah, ini contoh dalam keadaan nasab, ya. Nazartu al-wadiya. Habis itu misalnya lagi yaitu apa ya? Da'autu al-qadiya. Ini ya. Jadi dia secara fathahnya itu benar-benar ditampakkan ketika dalam keadaan nasab, ya. Seperti ini. Kalau misalnya dalam keadaan jar bagaimana ya? Tetap ya. Misalnya hilal wadi. Ya. Ini tetap seperti ini. Ya, muqaddarah kan ya. Tidak terlihat. Nah, ini dalam keadaan jar, ya, dia muqaddarah. Jadi dianya ini tidak ditampakkan dalam harokat kasrohnya, tapi tersembunyi di dalam ya-nya itu sendiri. Sedangkan ya-nya tetap berharokat sukun, ya, atau dipanjangkan. Kalau misalnya contohnya dalam keadaan rofa, contohnya adalah hakama al-qadi.
ya. Hakama al-qadi. Seperti ini ya. Ini contoh dalam keadaan rofa. Jadi untuk domahnya tidak ditampakkan ya. Dalam segi zahirnya ya dia tetap ya, tetap ya yang disukunkan atau dipanjangkan ya. Adapun untuk domahnya tersembunyi di dalam ya-nya ataupun istilahnya muqaddarah. Nah, seperti itu ya. Baik. Selanjutnya yaitu untuk poin nomor 3, tuhzafu alia tuhzafu yaul ismil mankus idza lam yakun mudofan au muhalla bi'al au mansuban. Nah, ini keterangannya ia ada ism mankus tersebut Dihapus. dihapus kalau misalnya itu tidak dengan mansub. Nah, jadi ini ya daripada ism mankus ini dia harus dihapus ya. Jika dalam keadaan apa? Yang pertama, jika tidak dalam keadaan mudhof ya. Ini syarat ketiga ini harus terpenuhi ya. Jadi syarat ketiga ini harus terpenuhi jika apa? Jika ya daripada ism mankus itu dihapus ya. Syarat yang pertama apa? Tidak dalam keadaan mudhof ya. Tidak dalam keadaan mudhof. Habis itu yang kedua, tidak diawali oleh alif lam ya. Lalu yang ketiga, dia tidak dalam keadaan mansub. Nah, ini adalah syarat-syarat, 3 syarat kalau misalnya ya daripada ism mankus ini dihapus. Contohnya misalnya ini ya. Contohnya, nah ini contohnya nih. Di bawah biwadin. Nah, ini ya. Biwadin. Nah, biwadin. Nah, yang pertama, apakah dia dalam keadaan mudhof? Biwadin. Yang pertama, apakah dia dalam keadaan mudhof? Tidak. Nah, yang kedua, apakah dia diawali oleh alif lam? Tidak. Dan yang ketiga, apakah dia dalam keadaan mansub? Tidak. Tidak. Dan juga, nah maka untuk ianya Dihapus. dihapus. Ya. Nah, contoh yang lainnya misalnya bahkan kalau misalnya dalam keadaan rofa ya, tapi dalam keadaan rofa tapi dia tidak diawali oleh alif lam ya, maka itu ianya juga dihapus. Ya, contohnya kodin. Nah, ini kodin ya. Ini dalam keadaan apa ini? Dalam keadaan rofa. Tetapi misalnya hakama kodin ya. Tetapi dalam segi hal tapi kenapa ianya dihapus? Dikarenakan dikarenakan tidak adanya yaitu 3 hal. Yang pertama, dia bukan dalam keadaan mudhof. Habis itu dia tidak ada alif lam dan juga bukan dalam keadaan mansub. Ini. 15 menit ya ternyata. Baik, ini lagi azan kedua. Ya.
Baik. Kita lanjut ya. Baik, ini yang pertama. Nah, kita lihat ya dalam segi ini hakama qadir. Ya kan ya, ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan rofa. Ya, tapi kenapa di situ ya-nya dihilangkan? Ya, dikarenakan ya dia tidak tidak dalam keadaan ini ya, 3 hal, yaitu tidak dalam keadaan mudhof, tidak memiliki alif, dan juga tidak dalam keadaan mansub. Tapi kalau misalnya dalam keadaan mansub, dia jadi seperti ini, menjadi nazartu qodian. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dia ditambahkan dikembalikan huruf ya-nya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dalam keadaan mansub, nazartu qodian. Nah, seperti itu ya. Ini dalam keadaan nasab. Nah, kalau misalnya kita lihat ini misalnya dalam keadaan idhofah, ya, kita lihat di sini, maka ia-nya tidak dihilangkan, ya. Wadi al-muluki, ya, wadil muluki. Jadi ia-nya ini tetap tidak dibuang. Kenapa? Karena dalam keadaan idhofah. Tapi kalau misalnya ya kalau misalnya al-muluknya ini dihilangkan, ya, al-muluknya ini dihilangkan, jadi cuman hanya wadin saja, ya, maka ia-nya juga
ianya juga hilang. Jadi kalau misalnya muluknya dihilangkan, hanya wadi saja, ya maka ianya dihilangkan menjadi wadin, gitu ya, menjadi wadin. Baik, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat ya mudhof ilaihnya dihilangkan kayak gitu. Kalau misalnya ada mudhof ilaihnya, maka ianya tidak dibuang ataupun bersifat tetap. Nah, seperti itu ya. Baik. Untuk isem mankus bisa difahami, Bu? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik. Itu udah saya foto, Bu ya. Baik, nah ini cukup panjang ya pembahasannya, belum saya artikan. Baik, nah kita akan mempelajari yaitu yang berkaitan dengan apa sekarang? Yang berkaitan dengan binaul fi'li lil majhul. Ya, binaul fi'li lil majhul. Jadi bagaimana bentuk kata kerja yaitu yang bersifat majhul. Ya, apa itu yang bersifat majhul? Yaitu yang mana dia tidak membutuhkan fa'il. Ya, jadi fa'ilnya tidak terlihat. Nah, karena fa'ilnya tidak terlihat ini, ya, ataupun yang pelakunya itu tidak terlihat, maka itu disebut dengan fi'lul majhul. Nah, seperti itu ya. Contohnya apa? Contohnya dalam bahasa Indonesia misalnya saya memakan roti. Ya, saya memakan roti. Nah, itu kan kalau misalnya hal tersebut fa'ilnya terlihat tidak? Terlihat. Ya, itu siapa fa'ilnya? Saya. Saya memakan roti. Tapi kalau misalnya roti itu dimakan. Roti itu dimakan. Ya. Nah, di sini terlihat tidak fa'ilnya? Roti itu dimakan. Kelihatan nggak roti itu dimakan? Tidak. Tidak ya. Karena ya kayaknya pun nggak ada kan ya. Bukan? Roti itu dimakan. Nah, di situ tidak ditampakkan ya fa'ilnya. Nah, maka itulah yang disebut dengan fi'lul lil majhul. Ya, jadi fa'ilnya tidak ditampakkan dan juga dalam segi dalam segi kata kerjanya itu biasanya diterjemahkannya dengan tadi ya dimakan. Nah, seperti itu ya. Dengan di gitu. Ini contohnya misalnya nusia qailuha. Ya, qailuha. Jadi para pembicaranya itu dilupakan. Ya, nusia dilupakan. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu dengan apa? Dengan relatif dengan apa ya? Dengan susunan di ya, dimakan, dilupakan. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya bukan yang majhul kan memakan, melupakan, habis itu memberi. Nah, tapi kalau misalnya udah diberi, berarti udah fi'lul majhul, ya, diberi, dilupakan, dimakan, habis itu diminum, ya. Kalau meminum dia bukan fi'lul majhul, tapi kalau sudah diminum dia menjadi fi'lul majhul. Nah, itu ya kalau misalnya dalam segi terjemahnya.
Nah, seperti itu. Ini yuhzafu al-fa'il. Yuhzafu al-fa'il. Jadi fa'ilnya itu dihapus ya. Wa yubna al-fi'lu lil majhul, dan juga fi'il tersebut jadinya terbinakan yaitu secara majhul. Yang mana secara majhul ini karena itu tidak ditampakkan ya, itu orangnya ataupun pelakunya. Wa yanubu anil fa'il al-maf'ulun bi ya, al-maf'ulu bi. Jadi apa namanya, yang awalnya maf'ulun bi itu dia seakan-akan menjadi fa'il ya. Kayak tadi misalnya tadi ya, Ahmad, ini misalnya bukan, mungkin yang tadi contoh roti itu diganti sayanya menjadi Ahmad. Ahmad yakulu al-khubza, ya kan ya tadi. Ahmad memakan roti. Nah, terus ini diubah menjadi fi'lul lil majhul, menjadi yukalu al-khubzu. Yukalu al-khubzu. Nah, ini menjadi apa? Menjadi fi'lul majhul ya, yukalu al-khubzu. Nah, aturan daripada fi'lul majhul ya, di samping daripada kosakatanya kata kerjanya ini berubah dalam segi bentuknya, ya kan ya. Yang awalnya yakulu menjadi yukalu ya, yang awalnya huruf fi'lul mudhari'nya itu ya-nya ya, itu berharokat fathah, tetapi ketika diubah menjadi fi'lul majhul dia menjadi berharokat dhammah, jadi yukalu gitu kan ya. Nah, selain itu juga ketika sebelum diubah menjadi fi'lul majhul, nah al-khubzah, nah ini kan berupa maf'ulun bih ya. Nah, maf'ulun bihnya itu dia menjadi apa? Yang awalnya berharokat fathah ataupun nasab, ya menjadi berharokat apa di situ? Menjadi berharokat dhammah. Jadi kalau misalnya di fi'lul majhul kan, nah maf'ul bihnya itu jadi berharokat dhammah. Nah, maf'ulun bih yang mana itu berubah menjadi berharokat dhammah itu namanya bukan maf'ulun bih lagi, tapi namanya apa? Namanya naibul fa'il. Nah, gitu ya. Namanya apa? Naibul fa'il. Yaitu ketika keadaan maf'ulun bih yang mana fi'ilnya itu diubah menjadi apa? Menjadi fi'lun lil majhul ya. Maka dia menjadi apa posisinya? Bukan maf'ulun bih lagi tetapi menjadi naibul fa'il. Jadi seakan-akan ya dia sebagai fa'ilnya ya, padahal bukan. Ya, seperti itu ya. Yukalu al-khubzu. Nah, seperti itu. Dan juga dinisbatkan sebagai naibul fa'il dikarenakan harokatnya yang dhammah. Ya kan, untuk fa'il kan dikenal dengan dhammah ya, harokatnya ataupun rofa. Nah, seperti itu. Dan menjadi apa? Menjadi marfu. Jadi yang awalnya maf'ulun bih itu mansub ya. Yang awalnya mansub menjadi marfu. Nah, gitu ya. Yang awalnya sebelum diubah menjadi fi'lul majhul itu dia berupa marfu, tetapi setelah diubah menjadi fi'lul lil majhul dia berupa yang sebelum diubah menjadi fi'lul lil majhul dia berupa mansub maf'ulun bihnya. Nah, setelah diubah menjadi fi'lul lil majhul dia menjadi berupa marfu ya, ini jadi berupa marfu. Seperti ini ya, ketika posisinya sudah menjadi naibul fa'il. Nah,
seperti itu ya. Selanjutnya idza bunia al-fi'lu jadi adalah sebagai berikut ya. Nah, ini yang pertama, ini kalau fi'lul madi ya, kalau fi'lul madi. Nanti fi'lul mudhari beda lagi ya. Nah, kalau fi'lul madi berubah menjadi fi'lul lil majhul maka akan terjadi seperti berikut. Yaitu yang pertama yudhammu awwaluhu. Nah, jadi untuk huruf pertamanya itu didomahkan yang awalnya nasa ya, yang awalnya nasia menjadi nusia ya kan ya, itu kan ya. Terus wayuk saru ma qabla akhirihi, dan juga sebelum akhirannya ini dikasrohkan ya. Kita lihat sebelum akhirnya nusia ya kan ya. Nah, sebelum akhirnya ini dikasrohkan. Seperti halnya bagaimana? Misalnya kataba. Coba diubah menjadi fi'lun lil majhul, maka menjadi kutiba. Nah, ini ya. Kataba, kutiba. Yang mana huruf pertamanya ini yang awalnya fathah menjadi domah ya. Selanjutnya untuk huruf keduanya itu dia menjadi apa? Menjadi kasroh ya, huruf sebelum terakhirnya menjadi kasroh. Nah, seperti itu ya. Yang misalnya fataha, coba ubah fataha menjadi fi'lun lil majhul, menjadi apa? Menjadi futiha. Terus habis itu apa lagi ya? Kanasa, menyapu, kanasa diubah menjadi fi'lun lil majhul menjadi apa? Unisa. 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 Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya idza kana al-fi'lu al-madi mabdu'an bita'in zaidatin. Nah, kalau misalnya fi'lul madi itu dia diawali oleh apa? Diawali oleh huruf tambahan ta ya. Yudhammu awwaluhu, maka huruf pertamanya didomahkan dan juga huruf keduanya. Jadi yang didomahkan itu tidak hanya huruf pertama tapi huruf keduanya juga ya. Dan juga dikasrohkan sebelum akhirnya. Ini ya. Contohnya tusul 5. Nah, awalnya tasallama. Ya, awalnya tasallama menjadi tusul 5. Tusul 5. Nah, seperti ini ya. Jadi huruf pertama dan juga huruf keduanya itu didomahkan ya. Dan juga sebelum huruf terakhirnya itu dikasrohkan. Nah, seperti itu ya. Mungkin contoh lainnya yaitu ta'allama. Nah, ta'allama coba diubah menjadi fi'lun lil majhul. Ta'allama menjadi huruf pertama keduanya didomahkan tuul 5 ya. Tuul 5. Nah, seperti ini ya. Ta'allama menjadi tuul 5. Ya. Bu, nanti setelah sampai sini apa namanya? Kalau udah sampai idal, saya izin salat subuh dulu ya. Udah sampai idal. Nah, nanti habis subuh baru subuh ya hanya sholat 2 rakaat dulu. Habis itu kita lanjut lagi gitu. Nah, sampai huruf dal. Siap, silakan. Baik. Selanjutnya yang Mbak ngerti ya, yang Mbak. Yang Mbak ngerti kan Bu ya? Nih paham kan ya yang Mbak? Baik, kita lanjut ke yang Jim ya.
yang jim. Nah, idza kana al-fi'lu al-madi mabdu'an bihamzati waslin. Nah, kalau misalnya fi'lul madi ini dimulai dengan apa? Diawali dengan hamzatul wasl, ya, hamzatul wasl. Nah, yudommu awwaluhu wasalisuhu. Jadi kalau misalnya dimulai dengan hamzatul wasl, itu yang didomahkan adalah huruf pertama dan huruf ketiga. Ya, wayuk saru makoblal akhir, dan juga dikasrohkan sebelum huruf terakhir, ya, dikasrohkan sebelum huruf terakhir. Contohnya adalah ubtudi'ats an-nawadir. Nah, ini ya, yang awalnya ibtada'a menjadi ubtudi'a. Ya, kita tulis di sini. Yang awalnya da'a menjadi apa kalau majhul? Menjadi nah, ini ya, menjadi seperti ini. Kan yang mana yang didomahkan, yaitu yang didomahkan adalah huruf pertama, habis itu huruf ketiga, dan juga yaitu sebelum huruf terakhirnya, ya. Kalau misalnya contohnya ini istaghfaro, ini kan hamzatul wasl juga kan? Istaghfaro coba diubah menjadi fi'lun majhul. Menjadi apa ini? Istaghfaro menjadi huruf pertama diubah menjadi doma us, baru huruf ketiga juga diubah menjadi huruf doma ustufiro, baru yang huruf terakhirnya itu kasroh, sebelum huruf terakhir, ya, bukan huruf terakhir, sebelum huruf terakhirnya diubah menjadi kasroh ustufi. Nah, ya. Nah, seperti ini. Jadi gitu ya. Kalau misalnya diawali oleh huruf ta, ya, kalau misalnya di situ ada ta tambahan, berarti yang didomahkan adalah huruf pertama dan kedua. Kalau misalnya diawali oleh hamzatul wasl, maka yang didomahkan adalah huruf pertama dan ketiga. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya izanal fi'lul madi qabla akhirihi alifan. Nah, kalau misalnya fi'lul madi sebelum akhirnya dia berupa alif, qabla akhirihi alifan. Tuklabu ala alifu ya'an, maka alifnya ini itu ditukar dengan huruf ya. Nah, ini kalau istilahnya yaitu fi'lul apa? Fi'lul ajwaf, ya. Apa itu fi'lul ajwaf? Yang berada di tengahnya berupa huruf ilah, tapi huruf ilahnya ini berupa alif, ya. Contohnya ini, contohnya kita lihat ya di contoh, di situ ada qilats, ya, qilats. Nah, ini awalnya apa? Qilats awalnya kola, ya, kolats atau kola menjadi kila, ya kan ya. Jadi contohnya yaitu kola menjadi kila. Nah, ini kola ini dia sebelum diubah setelah diubah menjadi fi'lul majhul menjadi qila. Yang awalnya kola itu artinya mengatakan, ya. Nah, kila menjadi dikatakan. Nah, gitu ya. Lagi koma menjadi apa? Koma diubah menjadi fi'il majhul menjadi apa? Jadi kima. Nah, gitu ya. Koma kima, gitu ya. Habis itu contohnya lagi yaitu
Apalagi ya? Hmm, Saro menjadi Shiro. Saro, Hiro. Shiro. Iya. Nah, gitu. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Saya izin sholat sebentar. Nanti habis sholat kita lanjutin lagi. Itu ya, Bi ya. Sebentar Baik. aja.
Baik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baik. Nah, kita lanjutkan ya. Ya, Ustaz. Nih, kita lanjutkan. Nah, tadi itu adalah keterangan yaitu bina al-fi'lu al-madi lil majhul. Jadi kalau pada hakikatnya fi'lul madi lil majhul itu adalah didomahkan pada huruf pertamanya dan juga sebelum huruf terakhirnya dikasrohkan ya. Habis itu juga yang kedua, kalau misalnya fi'lul madi fi'lul madi itu diawali oleh huruf ta yang berupa zaidah ya, huruf tambahan, maka bagaimana kaidahnya? Kaidahnya adalah yang didomahkan huruf pertama dan kedua ya, sedangkan sebelum huruf terakhirnya itu dikasrohkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya fi'lul madi itu dia diawali oleh hamzatul wasol, ya, hamzatul wasol, maka mana yang didomahkan? Yang didomahkan itu adalah huruf pertama dan ketiga, ya, dan juga sebelum huruf terakhirnya itu dikasrohkan. Nah, selanjutnya, kalau misalnya fi'lul madi itu dia di tengahnya ya, atau misalnya sebelum akhirannya itu terdapat huruf alif, maka bagaimana caranya? Yaitu mengubah ataupun menjadikan huruf alif itu sebagai huruf ya, seperti halnya kola menjadi kila. Nah, seperti itu ya. Koma menjadi kima. Nah, gitu. Baik, kita lanjutkan, yaitu kalau misalnya bagaimana yang dimajhulkan adalah fi'lul madi ya, yang dimajhulkan adalah fi'lul madi. Nah, pada hakikatnya ya, yaitu bagaimana pada hakikatnya huruf pertamanya itu didomahkan dan juga sebelum huruf terakhirnya itu difathahkan sebelum huruf terakhirnya ya. Nah, wa yuftahu ma qabla akhirihi. Ya, jadi sebelum huruf terakhirnya itu difathahkan. Contohnya yaitu bagaimana? La yu'lam. Nah, ini ya, yang awalnya ya'lamu menjadi yu'lamu. Nah, gitu ya. Yang awalnya ya'lamu menjadi yu'lamu. Nah, misalnya doroba yadribu. Nah, kalau misalnya yadribu maka diubah menjadi majhul menjadi bagaimana? Yadribu berubah menjadi majhul menjadi bagaimana? Yudrobu. Ini ya. Yudrobu. Seperti ini ya. Jadi huruf pertamanya itu didomahkan ya. Adapun huruf terakhir sebelum huruf terakhirnya itu difathahkan. Nah, itu ya. Baik. Selanjutnya, idza kana al-fi'lu al-mudhari ma qabla akhirih wawan ya, wawun tuqlabu alifan. Nah, kalau misalnya dalam fi'lul mudhari tersebut ya, sebelum huruf terakhirnya berupa huruf wa
Ya, sebelum huruf terakhirnya itu berupa huruf wa. Maka huruf wa ini itu diubah ataupun dibalikan menjadi huruf alif. Ya, contohnya apa? Di sini takulu. Nah, pada awalnya adalah di sini tertulisnya tukolu. Ya, pada awalnya adalah takulu, tetapi menjadi tukolu. Nah, gitu ya. Atau misalnya untuk yang netralnya adalah yakulu menjadi yukolu. Ya. Yakulu menjadi yukolu. Nah, yang awalnya mengatakan menjadi dikatakan. Ya, jadi kaidahnya adalah mendomahkan huruf pertama dan juga menjadikan yang huruf wa-nya ini ya. Nah, menjadikan yang huruf wa-nya ini sebagai apa? Sebagai alif. Nah, gitu ya. Contoh lainnya misalnya yakumu. Coba diubah menjadi fi'lun majhul. Tukomu. Nah, menjadi yukomu. Nah, gitu ya. Yukom. Dan contohnya yaitu yakumu menjadi yukomu. Baik, seperti ini ya. Nah, ini yang pertama, didomahkan huruf pertama, dan sebelum huruf terakhirnya itu wa-nya dijadikan huruf alif. Ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya, nah, iza kana al-fi'lu al-mudhari. Nah, kalau misalnya fi'lul mudhari ini ya sebelum huruf terakhirnya adalah berupa ya, maka huruf ya-nya ini juga dibalikan ataupun dijadikan sebagai alif. Ya, jadi sama aja ya, sama seperti halnya ketika yaitu sebelum akhirannya itu berupa huruf wa. Jadi ya dan huruf wa itu sama ya. Contohnya yu'anu. Ya, ini pada awalnya adalah ya'inu menjadi yu'anu. Ya, pada awalnya adalah ya'inu menjadi yu'anu. Ya'inu menjadi yu'anu. Jadi didomahkan huruf pertamanya seperti biasa. Habis itu bagian ya-nya diubah menjadi alif. Nah, gitu ya. Ini yu'anu. Baik. Contoh lainnya misalnya apa contoh lainnya? Misalnya yasiru pakai shot ya. Yasiru. Nah, ini coba diubah menjadi majhul. Yasiru Yusoru. Yusoru. menjadi yusoru. Ya, itu. Ya, yasiru itu menjadi ya, menjadi. Yusoru berarti dijadikan. Yusoru. Ini ya. Baik, selanjutnya. Nih, kita baca yu'annasul fi'lu al-mabni lil majhul ma'a naibil fa'il. Nah, jadi domir daripada fi'lul majhul itu harus disesuaikan dengan halnya naibul fa'il. Kalau misalnya naibul fa'ilnya mu'annas,
maka untuk fi'lul majhulnya pun harus apa? Harus berupa mu'annas juga. Ya, seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, ini contohnya tusul limat risalatani. Ya. Nah, dikarenakan risalatani ini berupa mu'annas, maka di situ harus ada apa? Harus ada tak taknis. Itu menandakan sebagai fi'il tersebut ya berupa mu'annas juga. Ya tusul limat. Nah, gitu ya. Tusul limat. Nah, gitu. Baik. Nah, misalnya, contohnya misalnya. Ini. Yadrusu misalnya kan ya. Yadrusu. Coba diubah menjadi fi'lun lil majhul yadrusu. Menjadi yudrosu. Yudrasu. Yudrosu. Nah, misalnya naibul fa'ilnya itu adalah berupa ini. Naibul fa'ilnya adalah al-maddatu. Al-maddatu. Misalnya, naibul fa'ilnya al-maddatu. Al-maddatu itu artinya mata kuliah ya. Mata pelajaran, mata kuliah. Nah, ini maka misalnya yudrosu al-maddatu. Nah, karena al-maddatu ini berupa mu'annas, maka yang benar tudrosu atau yudrosu. Udros. Yudrasu. Nah, yang benar adalah Tudrasu. Oh, tujuh. tudrosu. Ya, jadi dia berdomirkan apa? Berdomirkan huwa. Ya. Maaf, berdomirkan hiya. Ya kan, kalau Iya. hiya kan diawali tak ya, sama seperti halnya anta. Tudrosu. Nah, ini ya. Tudrosu al-maddatu. Ini selanjutnya misalnya ini apa namanya? Apa lagi ya? Misalnya bahasa Arabnya menulis apa? Kataba. Kataba. Kataba ya. Ini fi'il madhi ya. Kataba. Ya, misalnya kataba. Nah, terus coba diubah menjadi fi'lun majhul. Menjadi kutiba, ya kan? Fi'lun majhul menjadi kutiba. Udah dong, titipan tuh, kiriman. Nah, terus misalnya naibul fa'ilnya risalah lagi ya. Ar-risalatu. Nah, ini naibul fa'ilnya. Coba ubah lantas bagaimana ini apa namanya kutiba ini jika disandingkan dengan arisalatu, yang benar itu kutiba atau kutibat? Yang benar itu kutibat arisalatu atau kutiba arisalatu? Kutibat. Kutibat arisalatu. Jadi harus apa namanya? Harus turut Dengan naib. muannas juga. Nah, itu ya. Kutibat arisalatu. Nah, gini. Baik, di sini bisa difahami Bu ya? Insyaallah. Insyaallah. Baik, ini udah. Ini saya foto dulu ya.
Baik, ini ya. Saya stop share Bu ya. Bu. Sudah cukupkan ini yang stop share. Kita balik ke off. Stop share. Sudah saya foto ya. Baik. Selanjutnya, ini pembahasannya lumayan nih, Sorof. Baik. Juga belum saya terjemahkan. Baik, di sini kita akan mempelajari yaitu as-sifah al-musyabbahah bismil fa'il, yaitu sifat yang mana menyerupai ism fa'il. Ya, jadi di sini ada istilah as-sifah al-musyabbahah bismil fa'il, yaitu sifat yang menyerupai ism fa'il, ya itu terjemahnya. Nah, as-sifah al-musyabbahah, nah ini ada beberapa kategori ya. Untuk yang pertama, nih di sini, as-sifah al-musyabbahah bismil fa'il wasfun mushtaq minal fi'lil lazim. Nah, ini kategori yang pertama, yaitu adalah sebuah sifat yang mana itu dia diambil dari fi'lil lazim. Jadi kategori pertama dia harus diambil dari mana? Diubah ataupun diambil dari fi'lul lazim. Ya, apa itu fi'lul lazim? Fi'il yang tidak membutuhkan objek. Nah, jadi sifat musyabbah bismil fa'il itu hanya bisa diambil dari fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang membutuhkan objek tidak bisa. Nah, gitu ya. Nah, ya dulu alal hadas, yang mana menunjukkan, ini yang kedua, kategori kedua, dia menunjukkan pada suatu kejadian alal hadas atau ala syai, sesuatu ya, suatu perkara, awish syahas ya, atau syakhsi, yaitu kepada seseorang yang disifati dengannya dengan sifat musyabbah bismil fa'il ini ala wajhi tasabut, ya, yaitu yang mana bersifat tetap ya, bersifat tetap ketika seseorang itu menyalurkan dalam ungkapan ya, misalnya contohnya ya, jadi bersifat tetap. Jadi misalnya contohnya ya ini contohnya atsyanu ini artinya adalah orang haus, ya kan ya. Atsyanu ini dari kata apa? Dari kata atisha, ya kan, dari kata atisha. Nah, kalau misalnya apa, kalau dalam menggunakan kaidah ism fa'il ya, atisha, fa'ilnya apa? Ism fa'ilnya harusnya kan ya ini ya, atishun, ya kan. Nah, tapi itu tidak berlaku ya, tetapi menggunakan yaitu kata tetap. Yaitu apa kata tetapnya? Yaitu berupa atsyan ya. Jadi misalnya orang haus itu bukan atishun ya, tapi menggunakan apa? Atsyan. Ya, jadi kalau atishun itu kurang tepat ya. Yang benar adalah atsyan ya, jadi bersifat tetap ya. Mau bagaimanapun ya, orang haus itu atsyan, nggak bisa menggunakan kaidah yaitu atishun itu ya. Baik, jadi sifat musyabbahah bismil fa'il ini dia bersifat apa? Bersifat subut, yaitu bersifat tetap ya dalam ketika itu diungkapkan ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa asal mengubah aja. Ini ism fa'ilnya apa ya? Atishun. Oh, nah itu ternyata kurang tepat. Jadi dia hanya bisa dikategorikan diubah menjadi apa? Menjadi atau syam, kayak gitu ya.
Baik, ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu berwazankan fa'lan dan fa'la. Nah, apa bedanya fa'lan dan fa'la? Adapun yang fa'la itu bersifat mu'annas. Nah, gitu ya. Yang fa'la itu bersifat mu'annas. Nah, seperti itu. Jadi fa'lan bersifat muzakkar, fa'la bersifat mu'annas. Nah, fi madalla ala khuluwin au imtila'in, ya. Nah, di sini yang mana menunjukkan pada khuluwin. Apa itu khuluwin? Yaitu kekosongan ya. Kekosongan itu kayak serasa ini ya, serasa benar-benar kosong, ataupun kayak misalnya atisha. Ya, atisha haus, berarti dia kosong dari air ya maksudnya. Gimana ya jelasin ya? Atisha kan haus, berarti haus itu dia minus apa? Minus air, ya, membutuhkan air, ya, itu namanya dalam keadaan hulu, ya, yaitu dia tidak dalam keadaan apa namanya yang benar-benar dia sangat membutuhkan air, ya, kayak gitu ya, atisha. Nah, terus ada imtila'in. Apa itu imtila? Yaitu kebalikan daripada hulu. Hulu itu kalau misalnya hulu itu kosong ataupun membutuhkan sesuatu, imtila itu sudah dalam keadaan penuh ataupun sudah dalam keadaan kenyang. Ya, sudah dalam keadaan berisi. Ya, contohnya rawiya. Rawiya ini artinya adalah sangat apa namanya? Puas ya. Rawiya itu artinya puas. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada imtila'in. Nah, jadi di sini ada atsyan, ini dalam keadaan hulunya ya. Nah, di sini ada atsyan, ya. Atsyan itu artinya adalah orang yang haus, ya. Nah, itu untuk muzakkar, ya. Sedangkan kalau misalnya atsya, nah ini adalah bentuk muannasnya, ya. Bentuk muannasnya adalah atsya. Nah, seperti itu ya. Baik. Kalau misalnya royan, itu artinya seorang yang puas atau yang merasa segar, artinya tidak haus, ya, royan. Nah, sedangkan ini ada roya, ya, itu dia bentuk apa? Bentuk muannasnya. Nah, roya. Nah, dulu pernah kan ya saya menerangkan beberapa ciri mu'annas, yaitu mu'annas itu tidak hanya ta marbutoh aja, tapi di situ juga ada yang lainnya. Contohnya seperti ini ya, adalah ini apa namanya, alif maksuroh. Ya kan ya, alif maksuroh kan bagian daripada ciri-ciri mu'annas. Nah, selanjutnya itu berwazankan apa di sini? Berwazankan af'al, ya, af'al atau fa'la, ya. Yang pertama berwazankan af'alu dan yang kedua berwazankan fa'la'u. Nah, af'alu dia apa namanya untuk muzakkar. Nah, fa'la'u itu untuk apa? Untuk mu'annas. Nah, ini yang berwazankan seperti ini tuh menunjukkan untuk apa? Menunjukkan untuk aibin, ya, fi madalla ala aibin. Aibin itu kekurangan ataupun kecacatan, ya. Dan yang kedua menunjukkan pada launin, yaitu warna, ya. Makanya warna itu semuanya berwazankan af'alu dan fa'la'u. Contohnya ahmaru, abiyadu, ahdoru, kan ya. Terus kalau misalnya muannasnya baido'u, semuanya berwazankan ini, ya. Ini contohnya amia ataupun hamiro. Fasifa minhuma ini a'ma, ya. Contohnya a'ma ini ya dulu ala aibin, ya. Apa itu artinya a'ma? A'ma itu artinya adalah orang buta.
Ya, a'ma artinya orang buta. Ya. Amya, nah ini amya'u itu juga artinya orang buta tapi untuk Muannas. ya. Selanjutnya ada ahmaru, ini dia artinya ya merah ya, warna merah untuk muzakkar, sedangkan hamro'u itu dia Nas. muannas ya, merah untuk muannas ya. Jadi yang wazannya itu af'al, af'alu dan juga fa'la'u itu ya dulu ala aibin au launin atau menunjukkan pada kecacatan ataupun warna. Nah, seperti itu ya. Baik, ini apa namanya? Misalnya ini bisu, apa bahasa Arabnya orang bisu? Orang bisu itu bahasa Arabnya abkamu, ya kan ya? Nah, ini kan ala aibin. Abkamu. Nah, ini adalah orang bisu, ya. Terus contoh lain yaitu asommu. Ini artinya orang tuli, asommu. Ya, ini orang bisu. Nah, terus yang selanjutnya yang di atasnya ini adalah orang tuli. Ini ya. Selanjutnya itu atas dasar apa namanya berwazankan fa'ila fa'ilatun. Nah, ini ya. Berwazankan apa? Berwazankan fa'ila fa'ilatun ya, fi madalla ala farohin, yaitu yang menunjukkan pada kesenangan. Habis itu ya dulu ala huznin, yaitu kesedihan ya. Habis itu adalah anain. Apa itu artinya ana? Ana itu artinya adalah sifat ini ya, kelelahan ataupun sifat derita. Kelelahan ataupun sifat derita, entah itu dalam jiwa ya pribadi ataupun secara jasad ya. Ana itu artinya ya bersifat ini kepayahan ya, kepayahan ataupun bersifat sakit ya, hampir sama ya. Jadi dia bersifat anak itu sifatnya kelelahan secara jiwa ataupun secara jasad, ataupun bersifat sakit ya, rasa sakit ya yang dialami oleh pribadi jiwa ataupun yang dialami oleh jasad. Ya, ini contohnya. Faroh tadi apa? Faroh. Yaitu contohnya ala apa? Faroh. Faroh kesenangan. Iya, oke. Ya. Dojiro. Dojiro artinya bosan, lelah. Nah, yang pertama itu contohnya adalah fariha. Ya, fariha itu artinya senang. Habis itu hazina. Hazina ini artinya sedih. Ya. Habis itu dojiro. Dojiro artinya apa namanya? Lelah ataupun bisa sakit ya. Lelah. Tapi lebih ke lelah. Ya, di sini artinya sakit ya, sakit atau letih. Sakit, letih. Lelah, sakit ya, hampir sama ya. Terus taiba artinya lelah ya, ini capek. Nah, ini contohnya itu adalah farihun. Ya, ini farihun itu maka artinya orang yang senang. Ya, farihun. Terus ada farihatun. Ini juga orang yang senang untuk muannas.
Terus hazinun. Nah, ini orang yang Sedih. sedih. Muzakkar. Terus hazinatun, ini orang yang sedih untuk mu'an. Anas. Terus dojirun, ini orang yang Lelah. lelah Letih. ya, lelah, bosan, letih, sama aja semuanya ya. Terus Muzakkar. dan ini dojirotun, ini orang yang lelah, letih, Letih. bosan ya, Anas. untuk mu'annas. Terus taibun, ini orang yang lelah juga, Capek. orang yang payah ya, payah atau lelah. Nah, ini untuk muzakkar. Terus taibatun, orang yang Anas. lelah, Capek. Lelah, capek. capek. Ya, itu untuk mu'an. Jadi kalau misalnya ibu bapak menemukan sifat musyabbahah bismil fa'il itu dalam bentuk fa'ila atau fa'ilatun, ya itu berarti menunjukkan pada sikap senang, sedih ataupun rasa lelah ya. Itu. Baik. Nah, terus ada juga yang bersifat ala auzani ukhra samaiyah. Apa itu artinya samaiyah? Itu artinya yang benar-benar dia bukan melalui kaidah, tetapi melalui apa? Pendengaran. Jadi benar-benar melalui hafalan dan juga tidak melalui kaidah. Kalau yang di atas kan menggunakan kaidah semua ya. Kayak gitu. Nah, itu contohnya adalah maridun. Maridun itu artinya orang Sakit. yang sakit. Ya, Sakit. orang sakit. Terus maridotun itu dia orang yang sakit perempuan. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada berapa poin? Di sini ada 4 poin ya, dalam wazan-wazannya. Ya, dalam bentuk pola-polanya. Yang pertama berpolakan fa'lanu dan fa'la. Itu yang menunjukkan pada hulu, yaitu ya kosong ya, entah kosong dikarenakan haus ya. Terus ataupun imtila, yaitu dalam keadaan berisi ataupun ya dalam keadaan berisi ya, seperti itu. Contohnya adalah segar ataupun merasa puas ya, royan gitu kan ya. Terus af'al dan fa'la menunjukkan pada apa? Menunjukkan pada aib ya, kecacatan ataupun warna launin ya, warna. Contohnya a'ma, abkam, asomu, terus warna ahmar, abyad dan seterusnya. Terus itu dalam wazan fa'ila, fa'ilun, fa'ilun atau fa'ilatun. Menunjukkan pada rasa kesenangan, kesedihan, dan juga kelelahan ya, anak. Seperti itu. Kepayahan. Nah, selanjutnya itu contohnya adalah farihun, ya, farihatun, dojirun, taibun, orang yang capek, lelah. Terus ala auzanin ukhro, yaitu yang berdasarkan samaiyah, yaitu dia berdasarkan pendengaran ataupun hafalan. Contohnya maridun, maridotun. Nah, seperti itu ya. Baik. Sampai di sini sudah dapat difahami, Pak, Bu? Insya Allah. Ya, Itu yang jadi, ini banyak, yang banyaknya yang paling nomor terakhir itu ya? apa? Dari si jumlah. Yang sama iya. Oh, yang paling banyak. Paling banyak. Relatif sama. Ya, relatif nggak begitu banyak juga, Pak ya. Juga. Iya. Semuanya hampir merata insya Allah. Kayak misalnya ini apa namanya? Berarti apa bahasa Arabnya orang yang kelaparan? Jau'an. Iya, betul. Yaitu apa? Yaitu jau'an, ya. Jau'an. Nah, ya kan ya. Itu dalam keadaan apa? Hulu. Ya, jau'an. Belum di Kosong. Ini ya, jau'an.
Ini artinya orang yang Apa? baik gitu ya. Jadi ini adalah bersifat tetap ya, kayak gitu, bersifat tetap, tidak seperti halnya isim fa'il. Ya, jadi misalnya Bapak, kamu orang lapar ya? Berarti bukan dengan lebih tepatnya dengan apa? Anta jauhan. Ya, kamu orang haus ya? Berarti bukan atisyun, tapi menggunakan atsyan. Gitu ya. Oh iya, apa namanya? Kamu orang yang lagi lelah ya gitu. Bukan ta'ibun, bukan itu. Kan kalau berdasarkan ism fa'il kan ta'ibun, ya kan ya. Tetapi dengan apa? Anta ta'ib. Jadi ta'nya dipendekkan gitu ya. Anta ta'ib, kamu orang lelah gitu. Itu ya. Mungkin seperti itu aja. Mungkin kita cukupkan Pak ya. Baik. Kita cukupkan. Di sana saum berapa lama? Berapa jam? Nah, di sini dari jam 5.15 sampai jam 7. Ya, hampir sama kayak Indo ya. Kalau Indo kan dari 4:30 ya, 4:30 sampai jam 6 kan ya. Saya jam 6. 6 Kalau di sini dari 5. Di sini apa namanya sahurnya azannya lebih lambat dibandingkan Indonesia. Di sini baru azan jam 5.15. Tapi bukanya lebih lama. Kalau di Indonesia jam 6, kalau di sini jam 7. Jadi ya hampir imbang ya, sekitar 12. Sahur biasanya jam apa? Ya, di sini 14 jam 20 menit. Ya. Mahasiswa makan apa di sana? Masak sendiri. Masak sendiri. Wih, hebat, jago masak nanti pulang. Selain jago. Iya tuh. Saya bisa masak semenjak di Yordan karena harus masak sendiri. Oh gitu. Jadi yang nggak pernah masak sebelumnya kan kalau di rumah selalu dimasakin. Kalau di sini jadinya mau gak mau belajar masak, akhirnya lihat YouTube, belajar masak soto, sop ayam, habis itu ikan goreng, sambal, terus apa namanya ya capcay. Sambal pakai apa? Terasi apa? Terong begitu. Apa? Sambal pakai apa? Terasi atau pakai apa? Oh, Nggak ada terasi ya kan? sambalnya sambal biasa. Cuman ya terasi ada juga yang bungkus kecil-kecil itu. Oh, dari Malaysia, dari Indonesia atau Malaysia? Oke, baik, terima kasih. Ustaz. Jarang. Ya, kebanyakan orang pulang ke Indonesia dari sini, misalnya liburannya pulang ke Indonesia. Nah, balik ke Yordannya itu kebanyakan yang dibawa itu ini bumbu-bumbu masak. Oh, gitu. Iya. Bumbu masak. Kan di sini nggak ada Reiko ya, nggak kayak di Indo. Nggak ada Reiko, nggak ada micin, nggak ada apa. Kalaupun ada kayak Reiko, nggak selezat dari Indo, nggak selezat di Indonesia ya, karena lidahnya udah terbiasa dengan bumbu-bumbu Indonesia. Gitu. Ya Bu, baik ya. Baik, terima kasih. Kita cukupkan sampai sekian. Mungkin kita tutup dengan doa.
doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istauda'naka qad istawda'na ma 'allamtanahu ma 'allamtanahu fardudhu ilaina fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi inna hajatina ilaihi wala tunsina anhu wala tunsina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Amin. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Live ya. Semoga Ustaz sehat selalu.